Welcome in Oracle Station. With me Nafisa, Informatics Technology, Electronic Engineering, Polytechnic Institute of Surabaya. With lecture, Rengga Asmara Eskom, OCA. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang teori query lanjutan. Overview. Pada teori ini kita akan membahas tentang 1. Subquery dan penggunaannya, 2. Subquery dengan banyak kolom, 3. Pairwise comparison subquery, 4. Non-pairwise comparison subquery, 5. Penggunaan query dalam clause from, 6. Ekspresi skalar, 7. Korelasi subquery dan penggunaannya, dan 8. Penggunaan query dengan clause with. Pendahuluan. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. Berikut ini contoh penggunaan subquery. Contoh subquery: select class name from employee where salary lebih besar dari select salary from employee where employee ID sama dengan 149. Ini adalah outputnya. Nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya, gaji dari pegawai dengan nomor pegawai 149 tidak diketahui. Untuk itu, kita tempatkan sebagai subquery agar nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui. Dan pada ilustrasi gambar di atas, nilai gaji dari pegawai 149 adalah 10.500. Subquery banyak kolom. Tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Contoh pembandingan yang dengan banyak kolom dan baris seperti berikut. Pembandingan kolom. Pembandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan, pembandingan tidak berpasangan, pairwise comparison subquery, atau pembandingan berpasangan. Ini adalah contohnya. Pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Ini adalah contohnya. Penggunaan query dalam clause from. Query bisa diletakkan di dalam clause from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini adalah contohnya. Ini sintaknya, dan ini outputnya. Select a last name, salary, department ID, and cell FG dari tabel employee. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement atau clause from dan where saja. Daftar value dari statement insert pada standar SQL 99. Scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case. Semua klausa dari select statement kecuali group by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya adalah sebagai berikut. Ambil baris dari outer query, kita jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat,
Lalu gunakan nilai dari inner query tersebut untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian kita kembali mengambil baris dan seterusnya. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini cara penulisan dari korelasi subquery. Pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Ini adalah contoh sindaknya. Contoh yang lain dari korelasi subquery yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Select from where. Berikut cara penulisan korelasi update. Ini adalah sintaksnya. Kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Ini contoh sintaknya. Penulisan korelasi delete. Ini contoh sintaknya. Penggunaan operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Operator exist, ini adalah contohnya, dan contoh dari operator not exist. Penggunaan klausa with. Klausa with dapat menggunakan blok query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contoh penggunaan klausa with adalah sebagai berikut. Terima kasih and see you.